Assalamualaikum, halo, hari ke-25 Rute UTBK SBMPTN. Kali ini tidak satu soal, 3 soal sekaligus. Karena dalam soal nanti ada teks bacaan yang nanti memuat 3 pertanyaan sekaligus. Materi yang pertama nanti adalah multiplier transfer payment, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah elastisitas. Langsung cus pada soalnya. Untuk mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung oleh APBN, BPH Migas menyarankan kenaikan harga bensin dan solar sebesar Rp1.500 per liter, sehingga harganya naik menjadi Rp6.000 per liter. Kenaikan harga sebesar itu akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM sebesar 70 triliun per tahun. Faktanya, harga minyak di pasar dunia terus meningkat, di samping disebabkan oleh semakin menurunnya produksi minyak dunia. Kenaikan harga tersebut juga disebabkan oleh tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Pertanyaan di nomor 19, apabila fungsi konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 300 plus 0,80 Y dan pemerintah menaikkan harga bensin dan solar sehingga pengeluaran pemerintah untuk subsidi berkurang sebesar 70 triliun, maka pendapatan nasional A berkurang 70 triliun, B bertambah 70 triliun, C berkurang 280 triliun, D bertambah 280 triliun, ataukah E berkurang 350 triliun, semuanya dalam rupiah. Nah, di sini adalah tentang adanya pengurangan subsidi ya. Jadi subsidi itu disebut juga sebagai transfer payment. Ini adalah menjadi pendapatan yang diterima masyarakat, dan ini pendapatan tanpa mengorbankan faktor produksi. Jadi sifatnya gratisan begitu ya. Nah, ketika ada pendapatan masyarakat meningkat, berarti nanti otomatis pendapatan nasional juga meningkat. Nah, nanti ternyata transfer payment itu ketika bertambah pendapatan masyarakat itu berefek kepada pertambahan pendapatan nasional juga, ya. Dan ini nanti berlipat ganda, ada efek penggandanya. Ya, jadi misalnya di sini di dalam rumusnya ini dinyatakan ya, itu nanti adalah delta Y sama dengan K dikali delta TR. Ya, delta Y adalah perubahan pendapatan. Nah, ini bisa naik atau bisa turun tergantung adanya subsidi itu bertambah atau berkurang. Kalau nanti subsidi berkurang, maka perubahannya delta Y-nya berarti nanti menurun atau berkurang. Delta TR adalah perubahan transfer payment. Nah, ini juga bisa bertambah atau bisa berkurang tergantung di soal ya. Kalau kasus di soal di sini adalah subsidinya yang berkurang. Nah, jadi nanti delta TR-nya adalah negatif ya, negatif. Berarti nanti otomatis delta Y-nya juga akan berkurang nih. Nah, dari situ sudah kelihatan ya, nanti jawaban mana yang betul tuh ya dan yang salah. Nah, K itu adalah angka pengganda atau multiplier dari transfer payment. Jadi, adanya kenaikan pendapatan masyarakat karena memperoleh transfer payment itu ternyata nanti berefek ya terhadap kenaikan pendapatan, tapi nanti berlipat ganda ternyata. Nah, perlu kalian ketahui bahwa multiplier tidak hanya di transfer payment ya, ada investasi, multiplier investasi, ada multiplier pengeluaran pemerintah. Ya, jadi itu semua adalah nanti berpengaruh terhadap perubahan pendapatan. Ya, kalau misalnya investasi misalnya ketika seorang ada tambahan investasi, itu ternyata efek pendapatan naik itu tidak hanya kepada orang yang investasi itu, tapi banyak orang. Nah, berapa kali pelipatnya kan gitu ya, itu pakai konsep multiplier ini. Nah, untuk transfer payment ini dikatakan bahwa di sini tidak bertambah ya, tapi berkurang ini. Kan subsidi berkurang 70 triliun. Delta TR-nya sudah jelas nih, ada subsidi berkurang 70 triliun. Berarti ini adalah delta TR-nya adalah negatif 70 triliun nanti ya. Nah, kemudian untuk K-nya bagaimana? Nah, K angka pengganda untuk transfer payment itu dirumuskan adalah B per MPS. Nah, berarti apa itu B, apa itu MPS? Berarti kalian harus tahu tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Oke, fungsi konsumsi itu rumus dasarnya adalah C sama dengan A plus B. Sedangkan fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus 1 min B kali Y ya. Oke, kita lihat dulu kalau di contoh di soal ini ya, nomor 19 ini ya kan, C-nya sama dengan 300 plus 0,8 Y, itu fungsi konsumsi. Kalau seandainya dibuat fungsi tabungan berarti adalah S, ya, A-nya berarti negatif ya, min 300 ya, plus 1 min B, berarti 1 dikurangi 0,8. Ya, berarti 0,2. Jadi di sini 300 ini kan A-nya ya, 300 kan A, ini kan fungsi konsumsi kan ya, berarti A. Nah, kemudian 0,8 ini berarti B. Ya, jadi B yang melekat pada Y di fungsi C itu adalah 0,8. Disebut juga adalah MPC, marginal propensity to consume ya. Nah, kalau dibuat tabungan berarti kan S-nya sama dengan min A kan. Oke, berarti 300 jadi min 300. Oke, kemudian
0,2 adalah 1 min B. Ya, berarti adalah 1 dikurang 0,8 kan. Jadi 0,2 ini dinamakan adalah 1 min B MPS ya, 0,2. Dan ini kalau MPC ditambah MPS itu sudah otomatis harus 1. Ya, jadi langsung saja misalnya ketika MPC-nya 0,9 ya MPS 0,1 langsung. Ya, MPC 0,8 ya 0,2 kan dijumlah harus 1. Ya, MPC 0,7 MPS 0,3 begitu. Nah, dari data ini sudah jelas banget bahwa B-nya adalah 0,8 kan. Nah, MPS-nya adalah 0,2. Ya, jadi K-nya sama dengan adalah 0,8, B-nya dibagi MPS-nya adalah 0,2, sehingga K-nya adalah 4. Nah, kemudian kita masukkan ke di dalam persamaan pertambahan pendapatan ini ya, delta Y sama dengan K-nya adalah 4, ya, dikali delta TR. Ya, di sini adalah kebetulan tidak pertambahan ya, tapi berkurangnya subsidi, berarti min 70. Ya, sehingga delta Y-nya adalah negatif 280. Ini artinya adalah bahwa pendapatan nasional itu berubah sebanyak 280, tetapi mengalami apa? Penurunan. Ya, ada penurunan transfer payment berakibat kepada penurunan pendapatan. Jadi pendapatan nasional berkurang adalah 280 triliun. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut di soal nomor 20. Menurut Skumter, faktor terpenting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah pengusaha yang melakukan inovasi ya. Ini adalah menurut Joseph Skumter. Oke, ini jelas banget nomor 20, tidak begitu dibahas lebih jauh ya. Oke, nomor 21 kita lihat menilai elastisitas harga permintaannya, kenaikan harga bensin dan solar akan meningkatkan total revenue dari PT Pertamina. Jadi penerimaan total Pertamina itu akan naik. Oke, bensin, solar adalah barang yang pastinya sangat dibutuhkan oleh konsumen. Ketika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen, maka otomatis ketika harganya katakanlah ya naik atau kurang tetap dibeli, karena orang kan tetap butuh. Ya. Jadi ketika harganya rendah ya beli, harganya naik juga tetap beli akhirnya, karena ini memang dibutuhkan, gak ada yang lain soalnya ya. Maka nanti bensin dan solar ini adalah barang yang sangat dibutuhkan, jadi harga mau turun ataupun naik itu akan tetap dibeli. Maka PT Pertamina kalau seandainya pengen penerimaannya naik ya maka harganya dinaikkan aja kalau pengen TR-nya naik ya. Jadi maka ketika harganya turun itu justru nanti akan TR-nya akan turun. Ya, orang tetap beli kan, tapi kalau harganya diturunkan ya berarti TR-nya malah turun, penerimaan totalnya turun. Ya, tapi ketika harganya meningkat, ya, TR-nya akan apa? Meningkat juga, karena orang ya tetap beli, harga murah atau mahal tetap beli ya. Jadi sini adalah betul ya. Jadi menilai elastisitas harga permintaannya ya, kenaikan harga bensin dan solar itu akan meningkatkan TR atau total revenue atau penerimaan total dari Pertamina. Oke, pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan yang kedua, elastisitas harga permintaan adalah berapa besar pengaruh perubahan harga bensin dan solar terhadap perubahan jumlah bensin dan solar yang diminta. Oke, jadi elastisitas itu kan mengukur tingkat sensitivitas ya, atau kepekaan ya, atau respon konsumen ya terhadap pembelian suatu barang akibat harganya yang berubah. Ya, jadi dihitung nanti menggunakan persentase. Jadi tidak hanya perubahan aja. Jadi nanti adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh persentase perubahan harga barang itu sendiri. Ya, karena ini elastisitas permintaan, bukan elastisitas silang. Jadi harga barang itu sendiri. Atau perubahan proporsional jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional dari harga. Jadi perubahan proporsional itu adalah persentase perubahannya. Sehingga nanti kalau dirumuskan adalah E sama dengan persentase delta H per persentase delta P. Jadi yang dibandingkan adalah nanti perubahan proporsionalnya, perubahan proporsional jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional dari harga. Nah, kalau dalam soal ini dikatakan adalah ya besar pengaruh perubahan harga saja, tidak ada kata-kata proporsional. Ya, jadi kalau misalnya perubahan harga saja itu dirumuskan berarti simbolnya delta P ya. Nah, dan perubahan jumlah barang, jumlah bensinnya, barangnya di sini adalah bensin ya, berarti delta H. Jadi nanti kalau dirumuskan adalah E-nya ini ya, delta H per delta P. Ini adalah tidak boleh. Ya, nggak boleh, ini salah ini ya. Jadi artinya kalau kalimatnya besar pengaruh perubahan proporsional harga bensin dan solar terhadap perubahan proporsional jumlah bensinnya, jadi betul. Ya, kalau proporsional nanti jadinya bentuknya persentase ya. Berarti ini adalah statement yang kedua adalah salah ya. Benar salah jawabannya adalah yang C.
Oke, terima kasih. Ikuti terus pembahasan-pembahasan di soal selanjutnya ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.